Dan kelebihan pakai stop kontak seperti ini, jadi kalau teman-teman mau pergi lama, dalam waktu lama ya, meninggalkan rumah, kalian bisa matikan aja dari saklar ini ya. Jadi ini sekeringnya ini ya, pengamannya ya. Jadi kalau ada konsleting listrik di rumah teman-teman, jadi dia akan mutus di sini ya. Jadi si arus itu nggak masuk ke AC-nya, ke modul atau PCB AC-nya, jadi AC tetap aman, nggak rusak ataupun error ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eko Channel ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menunjukkan cara pemasangan stop kontak kaki 3 atau 3 pin ya. Jadi di sini untuk kalian yang mau pasang AC, saya sarankan kalian menggunakan stop kontak yang seperti ini ya. Jangan yang dua kaki, karena kalau stop kontak yang seperti ini nih ada pengamannya. Jadi sewaktu-waktu di rumah kalian ada konsleting listrik, ini bisa sangat membantu ya, karena dia akan memutus arus di sini ya. Jadi kalau ada konsleting listrik itu nggak masuk ke AC-nya ya, ke PCB AC atau ke modulnya. Jadi si AC kalian itu akan aman, nggak konslet gitu ya, ataupun rusak. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nih sini 3 pin ya. Ya walaupun menggunakan stop kontak yang kaki 2 itu juga bisa ya, tapi itu kurang kurang safety ya. Karena kalau ada konsleting listrik di rumah kalian, dia langsung masuk ke dalam modul atau PCB-nya AC tersebut ya. Jadi AC kalian itu bisa rusak ataupun error gitu. Jadi saya sarankan untuk kalian yang mau pasang AC menggunakan stop kontak yang seperti ini nih. Dan untuk stop kontak seperti ini banyak ya, banyak jenisnya, banyak mereknya. Jadi kalau ini mereknya merek Broco ya. Oke, jadi kalau kalian baru pertama beli, di sini ada bautnya masih ya nih. Ini masih nempel di sini nih bautnya untuk mengencangkan nanti saat pemasangannya. Jadi kalau beli ini ngeset seperti ini ya, untuk saklar stop kontak kaki 3 seperti ini ya. Ini kalau untuk Broco ini harganya sekitar 60.000 ya nih, 60.000. Kalau di sini yang nggak tahu di tempat kalian berapa, mungkin lebih murah atau mungkin lebih mahal, saya nggak tahu ya. Pemasangannya ini nembus di tembok ya, di dinding. Ini kan ada 2 lubang, jadi ini dilubangin ini lubang, ini tujuannya untuk baut ya. Jadi nempel di dinding seperti ini, nanti dipasang baut. Lubang ini untuk jalur kabelnya ya, jalur kabel yang nanti masuk ke plafon atau ke jalur listriknya ya. Oke, jadi untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya. Kita buka dulu ini baut ini, karena ini supaya kalian tahu ya, untuk ada hurufnya atau kodenya ya. Oke, jadi dalamnya seperti ini. Oke, jadi perlu diperhatikan ya. Ini di sini ini ada huruf L, ini ada huruf N, dan di sini kode untuk grounding ya. Kelihatan enggak ya? Oke ya, nih. Ini huruf N yang artinya netral, dan ini L ya. Ini huruf L listrik ya. Ini grounding. Dan perhatikannya untuk pemasangannya ya. Di sini menggunakan kabel yang isi 2 ya teman-teman ya. Maaf, isi 3 maksudnya ya. Kita buka dulu, kita kupas kabelnya ya. Jadi ini ya kabelnya isi 3, ada warna biru, coklat, dan juga ada kuning garis hijau ya. Dan di sini untuk warna biru ini masuk ke huruf yang N tadi, netral, dan untuk yang coklat ini masuk ke L, ke listriknya, dan untuk yang kuning ini ke groundingnya ya. Jadi untuk pemasangan kabelnya masuknya sini ya, nih satu di sini, satunya lagi di sini. Untuk groundingnya ini masuk ke sini ya, nih ini huruf N di sini ya. Jadi kabel yang ke sini ini kabel yang coklat, maaf, biru ya.
Kita kupas dulu, lupa belum dikupas. Oke, ini udah kita kupas semua ya. Jadi tadi untuk yang ini yang N ya, netral ya, kita masukkan dulu. Sebelumnya kita kendorin dulu nih bautnya dari sini ya. Kalau udah kendor, tinggal kita masukkan kabel yang warna biru supaya lebih gigit. Ini agak ditekuk ya kabelnya ya, supaya lebih kuat. Oke, seperti ini. Kita masukkan di sini ya, di yang huruf N. Setelah itu kita kencangkan bautnya, bener-bener kencang ya, supaya nggak ada percikan api nantinya. Oke, ini untuk N nya udah terpasang ya, tinggal yang coklat ya, ini ke huruf L listrik ya. Ini udah saya tekuk ya, nggak ditekuk sih nggak apa-apa, tapi ya biar lebih kuat yang gigitnya ya. Kita masukkan di yang huruf L di sini ya. Ini kan kodenya di sini L. Kita kendorkan lagi untuk bautnya. Setelah kendor, tinggal kita masukkan yang coklat. Jangan lupa ya, coklat ini ke L. Jangan kebalik ya teman-teman. Setelah itu kita kencangkan lagi bautnya. Jangan lupa yang kencang supaya nggak ada percikan api saat udah disambung ke listrik ya. Oke, kencang ya. Selanjutnya kita pasang yang groundingnya. Oke, jadi kalau udah terpasang semua, tinggal kita rapikan dulu ya kabelnya ya. Ini kalian bisa gunakan baut ini bisa digunakan juga ya untuk mengencangkan, tapi kalau pakai baut ini tadi ini jangan dipasang dulu ya. Berhubung ini di sini saya menggunakan yang ini nih pengaitnya, jadi ini pengait harus kendor dulu ya supaya nanti bisa diatur di sini. Ya, salah lagi. Oke teman-teman, jadi udah kenceng ini ya. Nih, jadi ini anggap aja ini udah nempel di tembok ya. Ini tembok, jadi posisinya nempel kayak gini ya. Biasanya di samping indoor ya. Kalau udah terpasang semua, saatnya kita pasang ini ya, tutupnya ya. Dan berhubung tadi baut yang ini enggak saya lepas kanan kiri ya, kemungkinan nanti kurang rapet ya. Ini untuk contoh aja ya, jadi nanti kalau kalian pasang ini baut ini dilepas ya kanan kiri ya. Kalau mau dipakai ya dipakai, kalau enggak dilepas aja ya. Ini kan, ini jadinya nggak mau rapet karena tadi masih ada baut di itu ya, enggak saya lepas ya. Jadi supaya ini rapat, kalian harus lepas yang baut tadi ya, kanan kiri itu ya. Ini tinggal dipasang lagi bautnya, kita kencangkan ya. Oke, jadi untuk stop kontaknya udah terpasang ya boxnya ya. Nanti kita tinggal pasang untuk stekernya ini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kalau ini udah selesai, kita tinggal, ini tentunya udah masuk arus ya, udah ada listrik. Jadi ini kalau arusnya udah ada, ini nanti nyala ya. Kita coba nyala. Oke, ini nyala ya, berarti ini udah masuk arus. Dan kelebihan pakai stop kontak seperti ini, jadi kalau teman-teman mau pergi lama, dalam waktu lama ya, meninggalkan rumah, kalian bisa matikan aja dari saklar ini ya.
Nih, seperti ini udah mati ya, otomatis ya. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu cara pemasangan kabel di stekernya ini ya. Kalau ini udah berhasil untuk yang di temboknya ya, kotaknya ini udah nyala. Oke, jadi pertama-tama kalian buka ini dulu ya, baut yang ini di sini belakang ada baut 3. Kalian buka dulu yang satu ini ya, yang sendirian. Ini udah lepas bautnya, tinggal kita tarik aja nih. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sekringnya ini ya, pengamannya ya. Jadi kalau ada konsleting listrik di rumah teman-teman, jadi dia akan mutus di sini ya. Jadi si arus itu nggak masuk ke AC-nya, ke modul atau PCB AC-nya, jadi AC tetap aman, nggak rusak ataupun error ya. Beda kalau kalian menggunakan stop kontak yang biasa, yang kaki 2 itu ya. Jadi kalau ada konsleting listrik, dia langsung masuk ke AC ya. AC bisa rusak ataupun error. Kalau ini enggak, ini mutus di sini ya. Jadi kalau ini sekring ini atau fuse ini rusak atau putus, bisa diganti ya. Harganya murah. Oke, sebelumnya kita siapkan untuk kabelnya ya, kabel kaki 3, kabel isi 3 ya. Dan di sini kalau kalian di rumah nggak mempunyai kabel yang isi 3 seperti ini, kalian masih bisa menggunakan kabel isi 2 ya, yang groundingnya nggak dipakai. Jadi yang dipakai cuma ini ya, ini untuk netralnya yang warna biru ke sini ya, ini untuk listriknya yang ada apinya ke L ya, ini kode L, dan ini untuk groundingnya di atas. Seandainya kalian nggak ada ya, kabel isi 3, kalian bisa gunakan ini dua aja ya, pasang di sini ya, itu juga bisa ya, bisa berfungsi AC-nya. Selanjutnya kita kupas dulu kabelnya ya, dan kalian ukur dulu ya, paskan dulu ini kira-kira yang ada kabel yang ada kulitnya kira-kira di sini ya. Jadi nanti bisa ditimpa pakai ini ya, di apa ya, diikat lah pakai ini biar nggak lepas ya. Kita lepas dulu yang ini, pengikatnya yang dari belakang ini ya, nih baut 2 ini kita lepas. Oke ya, jadi ini nanti untuk mengikat, jadi posisinya seperti ini, nanti ini diikat pakai itu supaya saat kalian mencabut ini ya, steker ini nggak lepas ya, kabel yang ke baut ini ya. Kalian tinggal paskan aja ya, sesuaikan ukurannya kira-kira seberapa panjang yang diperlukan ya. Kita kupas dulu kabelnya ya. Langkah selanjutnya kalian kendorkan dulu untuk baut ini ya, baut yang kecil-kecil ini nih. Oke, jadi yang biru ke sini ya. Selanjutnya yang coklat ke sini ya, ke soket yang ada fuse-nya ini. Selanjutnya grounding yang paling atas ya, yang sendirian ini. Oke, jadi kalau ini udah terpasang semua, kita pasang ini ya, ini pengikat yang tadi saya maksud ini ya, untuk mengamankan kabel supaya nggak lepas saat kalian mencopot atau menarik steker ya. Jadi seperti ini ya, jadi si kabel ini udah diikat sama ini ya. Jadi kalau kalian melepaskan ini aman ya, si di baut ini nggak lepas. Selanjutnya kita pasang tutupnya kembali ya. Oke, jadi posisinya udah seperti ini ya, ini udah kenceng. Kalau kalian mau ditarik pun ini udah kenceng ya, udah diikat ya, ada pengikatnya tadi. Selanjutnya tinggal kita colokkan di sini, nanti kita coba ya
harus masuk enggak ya. Tapi di sini berhubung nggak ada lampu, gua untuk ngetes nanti pakai taspen aja ya. Kita lepas dulu kabelnya. Oke, ini nanti untuk ngetes kita ya. Kita coba dulu ya, kita colokkan dulu sampai mentok, terus kita nyalakan ya. Oke, udah nyala ya. Kita cek yang ada arusnya yang mana. Harusnya sih yang coklat yang ada arusnya ini ya. Kita cek dulu yang biru. Biru nggak ada, ini yang coklat. Oke, ada arus ya. Nih, ada arus. Ini nggak ada ya. Oke, jadi udah berhasil ya. Coba kita matikan dari sini lagi. Masih ada arus atau enggak? Nih, nggak ada ya. Ini untuk simulasi aja ya. Ini harusnya ini langsung ke AC-nya ya. Ini ke soket AC yang di indoornya. Berhubung nggak ada AC-nya, ada sih di atas tapi males ngelepasnya ya. Jadi untuk pengetesan pakai taspen aja ya. Bahwa jalur ini pemasangan udah berhasil ya. Kita coba lagi sekali. Ini udah nyala lampu. Kita cek di sini. Oke cuy, jadi untuk pemasangan stop kontak kaki 3 atau 3 pin udah selesai ya. Semoga kalian bisa mengikuti dan semoga untuk kalian yang masih pemula juga bisa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.